Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita menurunkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, penipuan-penipuan pada akhir zaman. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Kebangunan-kebangunan rohani populer sering dihasilkan oleh penarikan kepada imajinasi, oleh membangkitkan emosi, oleh memuaskan keinginan terhadap sesuatu yang baru dan mengagumkan. Dengan demikian, orang-orang yang bertobat dengan cara seperti itu tidak begitu tertarik untuk mendengarkan kebenaran Alkitab, tidak begitu tertarik kepada kesaksian para nabi dan para rasul, kecuali upacara keagamaan mempunyai sesuatu yang bersifat sensasi, maka hal itu tidak menarik bagi mereka. Suatu pekabaran yang tidak menarik kepada logika tidak akan mendapat sambutan. Amaran sederhana yang jelas dari firman Allah yang berhubungan langsung mengenai kepentingan hidup kekal, mereka tidak dihiraukan. Bagi setiap jiwa yang benar-benar bertobat, hubungan dengan Allah dan dengan perkara-perkara kekal adalah merupakan pokok utama dalam kehidupan. Tetapi dalam gereja-gereja populer sekarang ini, di manakah roh penyerahan kepada Allah? Dalam banyak kebangunan rohani yang terjadi selama setengah abad terakhir ini, pengaruh yang seperti itu sedikit banyaknya telah bekerja, yang akan dinyatakan dalam gerakan yang lebih luas lagi pada masa yang akan datang. Ada suatu luapan emosi, suatu pembaruan antara yang benar dan yang salah, yang begitu baik dipadukan untuk menyesatkan, namun tidak seorang pun dapat tertipu. Dalam terang firman Allah, tidak sulit untuk menentukan sifat gerakan-gerakan ini, di mana saja manusia melalaikan kesaksian Allah dan berpaling dari kebenaran yang jelas dan sederhana, serta yang memuji jiwa, yang memerlukan penyangkalan diri dan meninggalkan hal-hal duniawi. Kita boleh merasa pasti bahwa berkat-berkat Allah tidak diberikan di sana, dan dengan peraturan yang telah diberikan Kristus sendiri, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat 16. Sudah jelas bahwa gerakan-gerakan itu bukan pekerjaan roh Allah. Di dalam kebenaran firman-Nya, Allah telah memberikan kepada manusia penyataan dirinya. Dan bagi mereka yang menerima penyataan ini adalah perisai melawan penipuan setan. Kelalaian akan kebenaran inilah yang telah membukakan pintu kepada si jahat yang sekarang menjadi begitu tersebar luas di dunia keagamaan. Sifat dan pentingnya hukum Allah sebegitu jauh telah diabaikan. Konsepsi yang salah mengenai tabiat, kekekalan, dan tuntutan hukum ilahi telah menuntun kepada kesalahan-kesalahan dalam hubungan dengan pertobatan dan penyucian, dan telah mengakibatkan menurunnya ukuran kesalehan di dalam gereja. Disinilah kita akan ditemukan bahwa kekurangan roh dan kuasa Allah dalam kebangunan rohani pada zaman kita. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 484 sampai 486. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kami boleh dibekali dengan firman Tuhan untuk menghadapi penipuan-penipuan setan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Memohon penyertaan dalam istirahat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.